Memang jawaban-jawaban seorang filsuf dan juga kajiannya juga stimulannya juga stimulan terus, jangan sampai 2 minggu lagi masih berdiskusi. Nah ini tetapi berdiskusinya juga stimulus juga, filsuf juga. Nah kawan-kawan, kita semakin dari tanggapan kemudian narasumber juga mengatakan ada yang salah, tapi kita sepakat banyak kesalahan, tapi ada penyican tadi kita harus menurunkan dalam bentuk kebijakan, dalam kebijakan operasional, teknis. Kemudian ada Prof. Ibrahim mengatakan pendekatan antar generasi atau melalui satu persepsi terhadap sejarah, satu persepsi melihat masa depan. Nah, kalau tidak salah ingat saya, Mukhtar Lubis pada tahun 1970-an itu berpidato mengenai karakteristik manusia Indonesia, ada 7 garis besar. Dia mengatakan munafik satu, kemudian hipokrit dan lain sebagainya. Mungkin itu juga masih menjadi identitas jangan romo atau manusia Indonesia itu yang digambarkan oleh Mukhtar Lubis yang menimbulkan banyak perdebatan. Nah, saya kira kita memang harus selalu berdiskusi soal ini, tetapi sekali lagi memang kita tidak hanya berhenti soal diskusi, tapi bagaimana outcome dari diskusi ini bisa menghasilkan. Di sini ada Irjen Mas Umar pakar hukum juga yang akan memberikan pandangan-pandangan soal bagaimana hukum atau pandangan hukum kita soal manusia Indonesia ini, dan nanti Mas Soeb juga tadi sudah, dan ya Mas Yan, tolong sebutkan ya. Namanya dan nama saya. Silakan Mas Umar Husin sebagai ini di sini bukan sebagai saya, tetapi sebagai dosen dan sebagai pakar hukum juga. Silakan. Sekjen juga nggak apa-apa. Ya. Nama sekjen apa pula? Ada satu mazhab dalam ilmu hukum yang dikatakan oleh Rasulullah yang mengatakan bahwa hukum itu adalah alat rekayasa sosial. Gitu. Dan saya yakin betul dengan ajaran ini, bahwa kalau kita menginginkan satu bentuk masyarakat yang bagaimana, itu bisa diinginkan melalui hukum. Nah, misalkan kita ingin menginginkan masyarakat yang terdidik, tentunya produk-produk perundangan kita mendukung ke arah itu. Satu, sekolah gratis, guru berkualitas, syarat-syarat bersekolah yang mudah dan lain sebagainya. Tetapi kalau kemudian produk-produk hukumnya tidak mendukung ke arah itu, maka yang akan terjadi adalah generasi yang tidak terdidik atau bodoh. Dan ini teori ini nampaknya masuk di akal saya dan bisa dibuktikan di banyak tempat. Itu yang pertama. Kemudian tentang fungsi hukum lagi, kita sering berdebat tentang Pancasila, tapi dalam perspektif yuridis formal, istilah Pancasila kita pernah temukan. Di mana ada istilah Pancasila di dalam undang-undang dasar kita atau belum ada? Apalagi disebut sebagai dasar negara, ada juga. Tidak pernah ada. Filosofi semuanya itu asumsi dan ajaran-ajaran. Yang formal ada negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Itu jelas ada dasar hukumnya pasal 29. Nah, seringkali perdebatan-perdebatan yang seperti ini karena tidak ada pijakannya menjadi tidak berujung pangkal. Nah, lepas daripada itu adalah apakah katakanlah kita menganggap asumsi dan ada kata Pancasila, nilai-nilai yang tertuang di dalam pembukaan yang kemudian sering disebut Pancasila itu dan termasuk aturan-aturannya masih relevan atau tidak bagi kita sebagai masyarakat, sebagai bangsa, untuk menggairah kita menjadi satu bangsa yang lebih maju. Kalau kita mengatakan masih relevan, kenapa kita tidak maju-maju gitu? Kalau tidak relevan, kenapa tidak kita rubah? Kita contoh saja, kita pakai paste dari negara yang telah maju, kenapa dia bisa maju gitu? Kenapa kita tidak gitu? Nah, memang tidak cukup ini dibicarakan dalam waktu sambil riset-riset begini. Artinya memang harus ada satu komparasi yang mendalam dari kita atau dari katakanlah orang-orang yang concern terhadap masalah ini,
sehingga kemudian bisa diambil satu titik simpul. Permasalahannya adalah memang nilai kita tidak mampu mengguide kita, ya apa karena Pancasila, atau memang nilainya sudah baik, cuma kita tidak mampu kita tidak suka dengan nilai itu, kita suka dengan nilai-nilai yang lain gitu. Bisa jadi begitu. Jangan kesukaan rakyat begitu. Iya. Sekarang kan realitasnya kan jauh sekali. Kita selalu mengkritik dari satu sisi karena kita rakyat, maka yang kita kritik pemimpin. Saya yakin sekali pemimpin kita itu mengeluh, rakyat saya kok begini, nggak bisa diatur. Ya jadi ini apa? Kita pernah itu ngeri. Saya tidak itu pernah ditanya tentang apa kepemimpinan. Kenapa pada zaman yang sebelum ada rakyat kehidupan itu damai? Sekarang ada jadi wali kacau. Presiden Ali dulu rakyatnya seperti saya katanya. Sekarang rakyatnya seperti kamu itu kacau gitu. Nah itu mungkin satu refleksi juga. Jadi kita tidak hanya menuntut, walaupun memang itu hak kita sebagai rakyat. Sekian.